ikuti dulu ya. Nggih. Saya kira sama memang BK juga sama Pak, juga main Nggih. 2 kaki. Cuma karena kemarin akreditasinya ini nampaknya berseri jadi ya sementara bisa menghela nafas dulu. Cuma kalau MP kan rezekinya ya akreditasi Pak ya. Nggak bisa Jadi perpanjang Pak, harus A ini Pak. iya, ini tinggal 2 yang B saya Pak ya. Nggih. Baik. Kita mulai dari identitas Pak Adit ya. Saya kira Nggih, sudah nggih. bagus. Identitas Sudah nggih, lengkap sebentar. ya. Ini yang sudah fix, yang sudah disahkan nggih. Yang mungkin MBKM dulu Pak nggih. Karena beberapa itu ada yang kelengkapannya ada yang di UB juga gitu loh maksud saya. Maksud kami gitu. Oh Nah, ya, ini sama dengan kasusnya BK juga ini Pak. nggih. Kanan di 2 kaki. Ya Nggih. mungkin nanti tinggal dipindah saja Pak Adit saya kira. Nggih. Karena kalau ini kan nanti acuannya ke template KPT saya Pak yang kita ikuti. Ini saya kira sudah sangat lengkap mulai dari program studi sampai website. Ini betul ya dosanya 12 Pak sekarang Pak ya. Nggih, kalau update sekarang. Cuman mahasiswanya kan Pak, fluktuatif nggih. Atau tidak bisa kita tentukan pasti gitu. Ini terakhir Oh kami ya. cek gitu, sekitar gitu. Oh ya Pak. Oh ternyata Langsung. Maret ini Pak akreditasinya habis ya. Nggih. Oktober berarti harus submit harusnya Oktober atau November. Karena 5 bulan sebelum. Sebetulnya sekarang sudah tidak mengacu 6 bulan sebelum sekarang Pak sudah. Oh, Jadi kapanpun bisa. Cuma ya khawatir antrian itu Pak ya, visitnya nggih. itu. Iya. Oh, nggih. Dan mudah-mudahan tidak berlaku lamdik ini Pak ya. Nah ini itu Pak, kami juga 2 kaki Pak untuk itu juga. Jadi wah macam-macam udah. Instrumennya tuh Iya, iya. LKPS-nya untuk 2 hal itu memang. Iya itu yang kadang-kadang Pak ya. Forsir waktu dan pikirannya kalau belum pasti nih Pak ya. Baik. Kita lanjut ke landasan kurikulum. Oke. Ya Ini ini ngapunten sebelumnya Pak Kajur, saya ngelangkai Pak Kajur ini. Tanya Pak Kajur ya. Dulu. Nggih Pak Sunu, ngapunten Pak Pak Bambang. Kajurnya sibuk Sibuk saya nggih. monitor ini. Nggih pun. Ngapunten Gimana Pak sebelumnya. Sunu? Terus pundi Pak Kajur? Pak Sununya kayaknya ini terputus jaringannya mungkin Pak. Tidak apa-apa. Nggih Karena pun. memang tugasnya harus sama-sama jalan. Nggih, siap. Untuk landasan kurikulum ini kan sebetulnya di template UNESA kan tidak diharuskan Pak ya kemarin itu. Tapi Oh mungkin ini nggih. sudah ada landasan saya kira bagus ada nilai universitas, Nggih, dari kemudian UNESA. landasan Filosofis dan hukum itu hukum ya aja. Pak ya. Enggak ada lagi. Cuma yang landasan value UNESA ini dapat dari mana Pak? Ini Renstra Pak ini Pak. Renstranya UNESA Pak. Kami ambil itu. Yang dari Renstra itu Pak. Ada ini. Oh baik. Yang berarti yang kurang 3 landasan ini Pak ya. Sosiologis dan historis Pak ya. Kalau mengikuti template itu ya. Oh, nggih kurang 2. Ngapunten Bu, saya mungkin dicatat nggih. Saya soalnya nggak ada kertas. Siap. Nggih, ngapunten nanti kita bahas bareng. Itu historis sama sosial apa Pak? Sosial. Halo? Apa tadi landasan historis sama landasan sosiologi? Landasan sosiologis dan historis betul Bu Seli nggih. Padit. Nggih, Ya. pun. Ini kalau nanti membaca naskah akademik KPT nanti ada penjelasan. Kalau di template-nya memang kan kosongan Pak ya, hanya judul gitu ya. Nggih. Nanti kalau baca di naskah akademiknya baru Deskripsinya terlihat ada nanti nggih. Pak. Iya. Di Oh, nggih. panduan final KPT itu ada penjelasan. Nggih. Nah, cuma saya yang bertanya itu yang ini Pak, apa yang landasan value UNESA itu Nggih. apakah idaman cerita itu sudah tidak dimunculkan Pak ya di Nah, situ ya? nggih, ini kami juga sebetulnya bingung Pak Bambang nggih, karena yang ada di Renstranya UNESA yang baru itu idaman ceritanya sudah nggak ada juga gitu. Sebentar saya cek nggih, ada itu. Makanya ini juga nyambung ke PLO yang ada di UB itu Pak. Mana nggih? Rensa UNESA. Yang baru itu ada Pak, yang
Nah ini loh 2021 ini kayaknya. Oh keliru yang atasnya. Itu nggak ada Pak. Saya lihat hanya berkarakter gitu saja. Yang di sini Pak Bambang, mungkin Pak Bambang lebih mengepahami lah. Kami cek di sini Ini tuh yang enggak. di Renstra Pak ya? Kami ngacunya di sini Pak. Sebentar, kemarin di mana? Bagian mana Nggih? Sebentar. Kalian ini saya juga konfirmasi Pak karena kemarin ketika menggunakan untuk PLO 1-nya itu kami mengacu pada yang ada di sini. Mungkin Bu Sally masih ingat kalian? Saya lupa di mana posisinya. Bentar Bang. Di mana ya? Nah ini Pak, kami ambil di ini Pak. Nah ini. Tinggal ngopi ini Pak. Mohon maaf kami kopi. Memang ya biar relevan gitu dengan Indonesia. Oh. Cuma ini kan ya, Renstra ya. Bukan semacam ini ya, panduan kurikulumnya ya. Bingung memberikan definisi dari apa? Tadi Pak, apa istilahnya nilai nggih. Nggih, landasan kurikulumnya ini loh Pak. Untuk khususnya nilai universitasnya ini loh Pak. Karena di dalam sini itu kami ambil karakter ini, penguatan budaya, bahasa, karakter ini juga. Sebenarnya ada lagi kok Pak, satunya tuh itu di mana ya posisinya? Oh, kok penutup. Itu sudah nggak ada idaman ceritanya Pak. Mungkin di sini nggih, Bu Sally nggih. Di UB nggih. Yang PLU 1 itu Bu Sally nggih. Iya. Ini juga sekalian konfirmasi Pak Bambang, mungkin Pak Bambang bisa memberikan pandangan bagi kami. Oh ini Pak Suno yang namanya lebih kalau masalah ini. Ini Pak Bambang, ampun. Ini yang kami ambil dari Renstra Unesa, nanti saya carikan posisinya di mana itu kalimat ini. Itu jadi ini itu Pak. Nah itu betul itu. Tapi bukan idaman jelita Pak istilahnya. Cuman gini saja singkatannya itu. Ya mungkin karena Pak sudah beda era. Okay. Daerah Pak Suno lebih paham kali ini kayaknya. Tapi mungkin ini tetap Pak nanti perlu karakter ini perlu nanti mestinya ini kan ya menjadi penciri UNESA nanti karakter ini ya. Kan value nilai-nilai kalau di UNES itu kan apa itu? Konservasi itu kalau di UNES ya. Maksudnya UNESA kan dulu punya idaman jelita cuma mungkin sekarang mungkin dirubah istilahnya. Tapi mungkin itu harus nampak di dalam tadi di bagian value tadi di landasan itu mungkin Pak Adit ya ditambah aja saya kira sudah bagus mungkin lebih bagus kalau ditambahkan Pak Adit begitu ya. Mungkin itu Pak Adit lanjut. Nah ini loh Pak maaf ketemu akhirnya. Nah ini. Oh di mana Pak? Di kegiatan dan indikator ada kok sebentar. Saya ketemukan tiga poin di sini. Nah ini tujuan ini kan tersirat di sini Pak. Di tujuan juga. Ini. Oh iya. Itu kurang besar ya, saya zoom. Nah, kami ambil di sini Pak. Soalnya dibaca itu kan kalau yang Renstra lama itu kan ada spesifik gitu Pak ya. Nilainya ini gitu kan. Nah yang di Renstra baru ini belum nggak tahu ya apakah memang tidak dinampakkan atau memang dijadikan satu gitu saya juga kurang paham. Jadi ngambilnya langsung nyuplik gitu aja waktu itu. Mungkin nanti ini menjadi Pak temuan bersama karena kan saya sendiri juga secara prinsip ini tidak tahu persis karena nanti kan tim kurikulum ya. Jadi mungkin ini nanti jadi catatan saja. Saya tadi cuma berpikir apakah idaman cerita itu sudah hilang gitu ya karena memang tadi saya juga masih mencari pedoman kurikulum yang UNESA itu. Assalamualaikum Pak Suno, Pak Bambang, Bu Sally, Pak Adit. Waalaikumsalam Pak Pri. Saya terlambat, saya agak kelupaan tadi Pak. Oke, Pak Pri, santai mawon. Sewu. Bincang-bincang ringan aja kok ini Pak. Nggih Pak Bambang. Nah mungkin kalau yang di lama ini Pak Bibing, wonten kok kalau yang di lama yang SK sampai apa Renstra lama itu sendiri
nilainya itu ada khusus subbab tersendiri. Nah, ini kan tata nilai yang dianut penyelenggara UNESA ini. Nah, ini kan lebih detail kalau yang ini. Nah, terus di terakhir kan ada idaman jelita juga ini. Yang di sini. Nah, ini. Tapi untuk lulusan. Itu Pak mungkin yang kami kalau bisa ini telah. mungkin ini benar ini Pak. Kalau untuk lulusan berarti kan dalam kurikulum nanti masuk ini Pak. J. Cuma itu tadi kita mungkin perlu menelusuri yang sekarang mungkin Pak ya. Itu nanti mungkin jadi susah. Atau Pak Pri mungkin ada tambahan begini Pak Pri. Masalah idaman cerita ini bagaimana Pak nasibnya sekarang? Hilang. Nasibnya belum jelas Pak Bambang. Value baru sepertinya belum dimunculkan sama universitas. Setahu saya begitu Pak Bambang. Enggak tahu jenengan di PPM barangkali sudah tahu informasi itu. Wah ini apa ya Pak? Namanya juga belum dapat informasi yang pasti namanya. Berarti mungkin ya sementara mungkin itu dulu Pak Adit ya. Cuma siap. Dan nanti tim kurikulum bisa mengklarifikasi barangkali kalau memang itu masih digunakan. Tadi saya sempat ke bisik-bisik ke Bu Citra yang tim kurikulum itu juga nampaknya juga belum pasti juga kabarnya ini. Belum pasti juga. Mungkin itu Pak Adit ya. Jadi mungkin hanya ini cara tambahan aja untuk dicek kembali. Karena kan ini belum muncul istilahnya apa tadi, karakternya Pak tadi nilai ya, mungkin ditambahkan ya tadi itu ya Pak ya. Kemudian landasan sosiologis sama historis nanti tinggal ditambahkan. Kemudian landasan hukum Pak. Landasan hukum ini sudah bagus sebenarnya Pak Adit ya dan Bapak Ibu sekalian. Tapi barangkali bisa ditambahkan beberapa peraturan hukum yang yang mungkin juga ada ya. Seperti kalau di KPT itu kan ada ini KKNI sudah ada Pak ya KKNI Pak ya? KKNI ini ada Pak. Sebentar. Urutannya itu saya agak lupa. Belum ya, belum ya? Iya, itu mungkin yang ditambahkan KKNI Perpres tentang KNI. Kemudian juga ada Permendikbud tentang penerapan KKNI. Karena ini nanti berkaitan dengan level level sarjana. Kalau yang SNPT kan sudah yang sedikti Pak ya. Ini yang baru 3/2020. Kemudian juga Permendikbud tentang ini 81 tahun 2015 tentang ijazah, syarat kompetensi dan kemudian ada juga ini Permendikbud ini ya tentang akreditasi program studi. Yang terakhir ini berkaitan dengan SPMI Pak, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Mungkin itu yang barangkali perlu ditambahkan karena mempengaruhi apa ya Pak. Nanti kan ada penjaminan mutu di belakang di bagian akhir itu namanya Pak. Gitu aja mungkin. Tapi secara umum ini sudah bagus Pak, sampai ke range traffic juga sudah muncul. Cuma saya ingin bertanya ke Pak Sunu, range traffic ini sudah disahkan Pak Sunu ya? Saya bantu menjawab Pak Bambang. Bagaimana Pak Pri? Kemarin itu kita bincang-bincang itu dapat informasi. Sepertinya renstranya VIP itu belum ketok palu Pak Bambang. Belum dok Pak ya? Belum dok ya. Gak tahu kalau Pak Sono ada informasi lebih up to date karena kan Pak Sono tim ya Pak Bambang ya, sama jenengan ya. Saya itu juga tim, makanya saya itu karena saya belum merasa final karena waktu itu kan habis direview oleh Prof Muklas dan Prof siapa dari UNJ nggak salah ya. Itu nampaknya kan belum clear lah. Jadi mungkin ya range traffic ini kok menurut saya sudah boleh dicantumkan ya kalau belum legal formal mungkin ya itu aja mungkin Pak Adit ya masukannya. Ya. Mungkin lanjut berikutnya Pak Adit. Oh ini ganti Pak Haki soalnya ini kajurnya. Apa? Untuk visi misi saya kira sudah ya ini karena sudah
produk hukum lembaga ini sudah namanya sudah inline dengan VIP kan Pak sudah ya. Ini yang sasaran ini memang Pak ya, tambahan sendiri Pak, kan di format tidak ada sasarannya. Memang ini apa? Kami ambil dari range-nya MP Pak, dan strategi juga ini. Enggak, maksudnya sasaran ini kan nggak diminta di template, tapi Pak Adit memang beri gitu. Kami tambahkan di tim pengembang. Berarti ini bonus berarti nilai tambah gitu ya. Bonus. Baik. Berikutnya kita ke evaluasi kurikulum. Ini memang kemarin Bu Seli masih mengosongi, belum ada checklistnya ya Bu Seli ya? J Pak Bambang. Gimana Mas ini Bu? Apa saya mencari juga belum menemukan, apa memang belum ada? Untuk yang kemarin checklist itu sesuai dengan kondisi gitu Bapak. Jadi memang mana yang ada itu yang kami checklist begitu, mana yang tidak nih kami kosongi. Soalnya yang lain ini kan Bu Seli checklist ada, yang tidak ada ya tidak ada lah. Yang evaluasi ini tidak di checklist. Maksudnya saya juga bertanya ini apakah mungkin memang berbeda dengan yang lain? Bantu menjawab Pak Debio. Gimana Pak? Untuk evaluasi itu begini Pak, sebetulnya itu sudah dilakukan di 2019. Kami barusan masuk itu loh Pak. Itu ada evaluasi kurikulum. Nah, namun memang dokumennya itu loh yang masih ketelisut untuk laporan dan semuanya itu Pak. Nah, terus kami juga ingin menanyakan untuk pemaparan di sininya itu seperti apa? Apakah bentuk laporannya atau semacam bagaimana Pak itu Pak untuk di naskah akademiknya ini? Itu yang buat kami mungkin kemarin kosong gitu sama Bu Seli dan tim. Mungkin dia dipaparkan aja Pak, dideskripsikan hasil evaluasinya ya, Pak. Jadi kan sudah ada datanya, jadi tinggal nanti ada sub evaluasi kurikulum. Jadi setelah strategi ini nanti di bawahnya ada evaluasi kurikulum. Maksudnya evaluasi kurikulum sebelumnya. Misalkan kan itu kan kurikulum 2015 itu ya Pak ya, yang KKNI itu ya. Itu kan mungkin bisa deskripsikan. Ya sebaiknya data matangnya Pak, karena kan terbatas juga nanti anunya Pak. Agar tidak ibaratnya membuat pedoman menjadi tebal sekali. Saya kira itu Pak Adit untuk evaluasi. Kemudian berikutnya ini tracer Pak ya. Tracer itu di checklist ada. Cuma saya kok belum menemukan datanya. Apa mungkin belum sempat diunggah oleh Bu Seli atau gimana ini? Tracer jurusan Bapak? Ya, data tracer jurusan yang berkaitan dengan kurikulum. Nggih, karena itu memang capaiannya masih rendah sekali begitu. Saya agak lupa nggih, pada saat itu saya mengisinya bulan apa, karena memang tracer itu kan data hidup nih Bapak. Sempat ada yang memang sudah mengisi tracer, tetapi hanya sebagian saja, tidak menjawab seluruh pertanyaan, karena di kuesioner tracer study-nya UNESA itu tidak ada required question begitu, maksudnya bisa saja pertanyaan tersebut tidak diisi. Nah, untuk saat ini kebetulan sudah ada Bapak datanya. Oh, yang pertanyaan tentang kurikulum berapa pertanyaan, Bu? Cukup banyak kah? Yang bertanya tentang kurikulum. Cukup banyak, Bapak. Cukup banyak. Oh. Jadi, mulai dari mulai dari keterampilan teman-teman. Ini intinya ada 3 ranah, Pak, yang ditembak di situ dari sisi afektifnya, kognitif sama psikomotorik. Jadi tiap ranah itu pertanyaannya juga lebih dari 3-4 pertanyaan. Kemudian kalau pertanyaan singkat seperti berkaitan dengan kualifikasi apakah bidang keilmuan yang Anda kuasai sesuai dengan pekerjaan Anda, itu pertanyaan yang langsung menembak seperti itu sekitar 4 pertanyaan. Saat itu mungkin kondisinya memang responden tidak mengisi Bapak. Tapi untuk saat ini sudah ada data tersebut. Baik, berarti nanti tinggal ditambahkan aja Bu Seli ya. Ya mungkin per hari ini yang sudah mengisi itu dulu yang mungkin bisa ditambahkan.
Barangkali itu ya untuk tracer Bu Seli ya. Nggih. Kan ini Bu Seli juga ketua tim tracer fakultas, jadi mungkin mudah untuk mendapatkan data itu ya. Nggih, Pak. Siap. Baik, lanjut ke berikutnya Bapak Ibu, ke profil ya, profil lulusan sekarang. Profil lulusan ini saya cek sudah ada ya Pak ya. Nggih, 3 profil. Beserta deskripsinya ya. Nggih. Saya kira sudah bagus Pak. Kemudian lanjut ke perumusan CPL. Nah ini Pak, yang kendala mulai dari ini Pak. Karena ada 2 kaki tadi nggih. Jadi mungkin sedikit kami sampaikan nggih untuk penjelasan CPL ini. Jadi sebetulnya CPL yang awal sesuai KKN itu kan yang sesuai ini Pak Dibyo, ada sekitar hampir 100 Pak. Dari 4 ranah itu. Kompetensi khusus, kompetensi umum nggih. Ini keterampilan khusus, keterampilan umum, kemudian pengetahuan dan sikap niku nggih. Nah, banyak sekali. Nah, kemudian di dalam OB ini akhirnya kami sederhanakan seperti itu Pak Dibyo. Nah, menjadi 8 ini. Karena kan kemarin sesuai dengan Pak Pepen ya, ketika presentasi juga kalau bisa jangan terlalu banyak seperti itu. Nah, ini yang menjadi masih belum tuntas seperti itu Pak Dibyo. Di dalam PLO-nya. Tapi di dalam RPS masing-masing nanti itu masih menggunakan yang ini Pak. Yang ini lama ini. Gitu. Oh, ini kok Pak Adit. Tidak sendirian Pak Adit ya. Jadi semua prodi di Unesa juga mainnya 2 kaki. Bahkan yang sudah akreditasi seperti FMIPA, FT itu juga semuanya mainnya 2 kaki. Ya karena memang ya OB itu kan kepentingannya agak darurat dan kemudian akhirnya ya tadi dikerjakan tadi 2 kaki. Cuma mungkin pertanyaannya CPL-nya benar Pak ini sampai 100 ini Pak yang versi pertama tadi. Enggak Pak, ini kan karena ini huruf nih. Itu sekitaran 100 kalau jumlahnya Pak nggih. Wah, luar biasa ini Pak ya. Karena mengacu itu nggih. Ya, kalau umumnya kan sekitar 30-40-an nih. Jumlahnya 100 berarti ini Pak. 100 item. Hampir 100 kalau nggak salah Pak. Benar. LL nih, L A B C D E F G H I J K L itu sudah 15 Pak. 60-an, 670 lah. Oh ya. Wah, ini cukup banyak Pak ya. Makanya gimana agak lumayan mengecilkan menjadi 8 ya. Karena kalau OBE memang ya biasanya 10 sampai 15 itu sudah dianggap Pak ya rentangannya. Ya mungkin prinsipnya sudah ada Pak Adit ya. Dan mungkin nanti monggo disesuaikan sesuai dengan kepentingannya. Cuma kalau dulu itu setahu saya kalau waktu menyusun SKPI itu kalau CPL-nya banyak itu nggak cukup ya form SKPI-nya dulu itu. 1 lembar nggak muat. Tapi nggak tahu kalau memang ini sudah ditetapkan ya saya kira monggo. Ya, berikutnya ke matrik ya, matrik hubungan CPL dengan profil. Ini Bu Seli nyentangnya tidak ada ya. Saya juga mencari juga tidak menemukan ini Pak ya. Untuk itu memang belum, malah justru di OB Pak itu Pak sebetulnya malah ada. Iya Pak, itu di OB. Makanya ini berarti tinggal gitu. Mindah Pak. Tinggal pindah. Tapi cuma CPL-nya pakai CPL-nya 100 tadi, Pak. Loh, malah yang di OB ini malah lengkap yang ditanyakan Pak Debio tadi. Ada ini KKNI dari yang Unesa. Jadi Pak, nggih. Justru yang update secara konten itu sebetulnya memang OB, Pak. Nah, tapi yang kita pakai itu yang ini gitu loh. Gimana nggih? Oh iya, enggak apa-apa, Pak. Karena memang sementara yang digunakan yang MBKM, Pak. Kalau OB itu kan ya enggak tahu, padahal sebetulnya panduannya itu adalah OB dan MBKM itu bisa disinergikan, tapi kenyataannya di Indonesia belum bisa ya. Ya mungkin matriknya itu Pak. Mungkin saya bisa dijadikan co-host Pak Adit ya. Matriknya itu saya stop dulu nggih niki napa? Oh, enggak apa-apa, Pak. Matriknya itu di OB tadi ada kok Pak Adit. Di halaman apa yang ini? Berapa ya? Bukan. Yang tabel, Pak, tabel. Oh, tabel. Di atas ini ya, sebelum ini kayaknya. Di bawahnya PLO ada. Oh, enggak ada ini, Pak. Nah, ini mungkin, Pak. Bawahnya lagi, tadi bawahnya, Pak. Bawahnya. Ini. Nah, ini, Pak. Oke. Jadi antara CPL dengan
profil itu di anu, Pak. Ini kan anggaplah ini profil yang PO ini ya. Oke. Kemudian CPL-nya di bawah. Nanti template-nya saya kira Bu Seli juga sudah mendapatkan waktu itu di grup. Nah, nanti bisa saya kirim lagi. Jadi intinya CPL itu sebelah tadi, sebelahnya yang itu. Kemudian itu PLO1 ya. Profil lulusannya itu disesuaikan dari jumlahnya. Jadi di checklist gitu Mas ya Pak, dicentang. Oh, mirip ini sebetulnya Pak. Konsep mirip ini. Cuma karena jumlah CPL-nya banyak ini ya saya juga pasti Bapak Ibu ya luar biasa ini metakannya ini. Kemarin seperti ini Pak di Biongamutan. Mungkin kami tunjukkan juga nggak? Ya yang untuk apa istilahnya di balik layarnya kita membuat itu loh. Jadi kan gabungan dari KKNI, OB, MBKM itu Pak. Ini coba kami rancang gitu bareng-bareng semua biar nanti jadi satu naskah yang utuh gitu loh. Ini kan kayak dua kaki masih. Nah itu sebenarnya sudah ada Pak. Tinggal nyentangnya tadi disesuaikan yang sudah disampaikan oleh Bu Seli yang di sini ini Pak. Yang ada itu Bu Seli, kuning merah itu Bu Seli. Nah ini kan tapi kan sesuai dengan mata kuliah. Nah tapi di kurikulum kami itu sebetulnya mata kuliah ini sudah terbagi sesuai dengan ini body of knowledge-nya bahan kajian. Oh sorry di sini. Nah ini kan profil lulusan Pak. Nanti jatuhnya ke sini, ke rantingnya ini. Nanti ada akar daun-daunnya itu mata kuliah. Sebentar, saya tunjukkan Excel-nya itu. Ini KKNI. Elemennya ini. Nah, kan ini Bang, bahan kajiannya kayak ini, body of knowledge-nya itu. Nah, kemudian kalau dipetakan itu harusnya ini, cuman kan belum sempat mengisi yang itu, Pak. Ini capaiannya kan pakai yang UB. Terus di sini yang sebelah atas ini kan ada landasan manajemen pendidikan. Nah, ini baru pengelola lembaga pendidikan kan profil 1. Kemudian oh iya betul Pak ini. Tapi mungkin ya permintaan yang bagian ini masih cukup profil dulu Pak Adit. Nanti yang bahan kajian ada lagi di bawah nanti. Ya memang ini maksudnya itu antara profil dengan CPL-nya itu nyambung gitu Mas ya Pak. Bisa dipertanggungjawabkan matriknya mungkin maksudnya begitu. Jadi kalau udah ada ini mungkin tinggal aja Pak, diangkat ke profil aja kan ini sudah sampai bahan kajian. Per profil ngoten nggih tampilannya nggih. Katakanlah ini kan tata laksana ngoten nggih. Kan ada mata kuliah ini betul dicentang yang mana ngoten nggih. Iya. Ini belum sempat. Ya memang saya yakin kalau kayak Adit Bu Seli ini ya waktunya kurang kalau 24 jam namanya. Baik, berikutnya ke penentuan bahan kajian ya tadi yang saya katakan Pak Adit tadi. Body of knowledge-nya ini sudah ada. Sudah ada Pak ya? Nggih, sampun. Deskripsinya ini Pak. Kemudian deskripsinya juga sudah ada. Mungkin yang belum ada tadi adalah tadi kolom CPL dengan bahan kajian tadi sudah dimasukkan Pak ya? CP dan bahan kajian. Ini tadi Pak yang di Excel itu Pak. Ini kan keseluruhan Pak yang panjenengan tanyakan tadi. Cuma satu sudah ada. Cuma di sini masuk di peta kurikulum Pak namanya ya. Tabel 1 itu ya. Nggih, betul Pak. Mestinya dia belum ke struktur ya. Kan dia belum nyebut mata kuliah. Di bawahnya ini Pak. Ini kan belum ke mata kuliah sebenarnya Pak. Kan baru bahan kajian ya. Jadi mestinya ini diposisikan di bawahnya tadi, body of knowledge tadi. Ini sudah ada sebenarnya. Cuma posisinya nampaknya yang belum sesuai ya. Jadi tadi agak rancu. Berarti ini sebelum deskripsi bahan kajian ya Pak? Posisinya atau sebelum body of knowledge? Ini posisinya sebelum deskripsi Pak kalau di template. Oh, nggih. Jadi maksudnya ada hubungan antara CPL dengan bahan kajian, kemudian baru dideskripsikan. Itu aja tinggal pindah berarti ini Pak ya. Baik, berikutnya deskripsinya sudah ada. Kemudian lanjut ke pembentukan mata kuliah dan pembobotan SKS. Ini dicentang tidak ada ya Pak ya?
Belum dipindah waktu Pak ngumpulkan apa ini Pak, belum disetting. Ada di sini Pak. Ini Pak SKS. Nah ini loh. Di Excel semua Pak. Oh, ya sudah ada ini Pak. Lagi maksudnya belum terpindah di si naskahnya Pak. Karena nggih dua kaki itu loh Pak. Jadi bingung mau yang mana gitu dimasukkannya. Sudah ini Pak, sesuai yang terbaru 148 SKS. Cuma mungkin nanti aja Pak, disesuaikan dengan template saja ya. Kan ada estimasi teori praktik kalau di dalam hitungan-hitungan itu Pak ya Pak. Estimasi waktu ya. Ini sudah ada Pak ya. Kedalaman menurut Caldwell ini sama Anderson. Kan penentuannya gitu nggih. Ya, mungkin ini berarti tinggal dimasukkan ke pedoman aja nanti Pak. Cuma ini memang agak Pak nanti. Agak banyak ini ya. Memang Pak, itu yang bingung itunya karena Pak, nampilkannya menyesuaikan mata kuliahnya ya. Satu mata kuliah aja ini kan ya, jadi ini yang ya perlu sabar ya. Baik, mungkin itu Pak Adit. Yang itu saya kira berarti tinggal memindah saja. Jadi kemudian untuk struktur mata kuliah matrik kurikulum ya, matrik kurikulum. Sudah. Nah, ini yang terbaru Pak ini Pak. Di website sama ini sudah. Nah, matrik ini sebetulnya di sini ada dua sih, ada matrik, ada peta ya. Matrik ini berarti harusnya muncul ini Pak ya, sebaran per semester Pak ya. Oh, itu Excel lagi Pak. Jadi dia itu dikelompokkan per semester, kelompok semester 1, 2 gitu ya. Yang ini, seperti ini. Coba ini Pak, saya share screen ya sebentar. Oh, ini saya stop dulu. KPT. Nah ini Pak. Jadi dikelompokkan per semester 1, 2, 3. Jadi kemudian yang peta itu baru dia dikelompokkan per semester sekaligus ada pembobotannya tadi Pak. Ya memang agak rumit sih ini. Berarti kayak yang Pak, Debio nggih, yang ada ngapunten, yang ada di akreditasi itu nggih. Yang betul, di kriteria betul, Pak. Pendidikan ini. Betul. Jadi kalau ikuti ini itu nanti mudah memang. Karena mata kuliah wajib nasionalnya nanti juga jelas. Nah, yang pilihan wajibnya juga kelihatan. Nah, baru di sini nanti per semesternya dikelompok-kelompokkan. Tadi seperti Pak Adit tadi. Termasuk juga bobot SKS teori praktikum ini. Yang seringkali ditanya ya di dalam akreditasi. Cuma kadang-kala kita itu ya tidak punya data secara real ya. Maksudnya satu mata kuliah ini berapa SKS. Cuma kalau 2 SKS, 1 SKS-nya teori, 1 SKS praktik itu kan belum secara rinci kita mungkin. Tapi nggak tahu kalau MP sudah rinci Pak itu ya mungkin. Hanya sebatas itu juga Pak. Hanya kayak ini katakanlah dari 3 SKS satunya itu satu praktek, katakanlah yang 2-nya itu teori, itu ada itu di LKPS kami ada. Cuma nih memang detail rinciannya itu mungkin di sini belum ada. Enggak, belum kan nggak tahu Pak kondisi apa tadi contohnya seperti apa itu bingung. Mungkin kalau nanti ini dilengkapi Pak, wah ini nanti kalau visitasi asesornya pasti Pak, surprise, jadi sudah tidak terbantahkan maksudnya data ini ya. Mungkin bagusnya memang ya, tapi tentu ini butuh buat kerja keras karena ini merinci satu-satu ya Pak ya, mungkin itu. Mungkin itu yang untuk tadi. Kemudian yang tadi Pak, pembobotan tadi ya saya tambahkan. Pembobotan itu memang Pak. Tadi Pak Adit saya kira sudah bagus. Cuma perlu ini Pak, perlu dirinci seperti template ya. Jadi dari mata kuliahnya CPL apa yang itu per MK Pak. Nah ya ini saya juga bayangkan tentu nggak mudah ini ya. Tapi kalau ini Pak ya kepentingannya nanti untuk kepentingan banyak hal akreditasi dan sebagainya, mungkin ini
akan menjadi menguntungkan sebenarnya Pak ya. Ya, sebenarnya sudah ada, cuma tinggal mindah-mindahnya nih yang butuh waktu Pak ya, masuk bahan kajian, kemudian estimasi teori praktiknya baru muncul bobot. Karena memang di dalam Permendikbud ini SKS itu kan ada hitungannya Pak, per SKS-nya Pak ya. Betul. Nah ini yang sehingga nanti muncul. Biasanya di kita itu kan muncul SKS-nya dulu baru dihitung lah, itu yang kebalik yang Pak, agak, berpikirnya nah, gitu kadang-kadang. Itu yang agak sulit juga bagi tim ya kadang-kadang. Apalagi kalau mata kuliah yang tidak bisa dihapus itu kadang-kadang ya. Mungkin itu Pak. Ya ini aja Pak ya. Ya karena saya ditugasi menyampaikan ya. Mungkin nggak tahu kalau yang melaksanakan tentu ya ini tadi mudah-mudahan dimudahkan. Berikutnya Pak Adit dan Bapak Ibu tadi ke ini Pak Debio sebenarnya ada Pak, sudah Pak. Yang jenengan maksud itu sudah kayak gini saja, cuman di LKPS tapi seperti ini. Oh iya Pak. Cuman kalau detail itu memang belum. Iya karena memang Punten. klasifikasi teori praktikum ini memang perlu ada memang. Termasuk juga nanti kan ke metode tadi. Kalau dia praktekkan harus project based sama ya PBJPL. Metodenya ini Pak. Jadi nyebar Pak. Data di kami itu gimana nggih? Sendiri-sendiri gitu. Ini ada case metode sekian gitu. Karena tagihannya beda-beda Pak Adit. Sesuai tagihan kalau mungkin ini. Pak Bambang yang saya Pak Bambang. Oke Pak Pri, monggo. Iya ngapunten ini gabung lagi. Tadi Pak Bambang terakhir menyampaikan adanya template Pak ya terkait struktur kurikulum Pak Bambang ya. Yang tadi ditunjukkan ada semester 1, 2, 3, 4 sampai yang terakhir, lalu dirinci sikapnya apa dan seterusnya. Itu memang betul. Jadi yang Pak Adit share barusan ini kita itu sudah ada Pak, tapi hanya checklist saja Pak Bambang. Belum kita rinci sikapnya itu seperti apa dan seterusnya. Terus ini Pak Bambang, nanti kalau ada mata kuliah MKWI yang penempatan semesternya nggak sama dengan di template yang Pak Bambang tunjukkan tadi, gimana Pak Bambang ya? Contohnya kayak apa Pak? Tadi yang Pak Bambang sempat tunjukkan di PDF tadi itu, 1 misal Pancasila, 2 PPKN, 3 apa namanya tadi itu? 3 mata kuliah wajib nasional tadi Pak ya. Misalnya nanti ada sedikit perbedaan, enggak apa-apa ya. Kita mengacu kemana Pak? Misalnya nih bahasa Indonesia kita semester 3, itu semester 4. Enggak apa-apa Pak. Pak Bambang tadi sampaikan gitu loh Pak Bambang. Enggak apa-apa Pak. Disesuaikan dengan UNISA saja Pak, karena sudah ada plotting per semesternya kan Pak. Enggak apa-apa Pak. Iya betul, ada plotting per semesternya. Kemudian template tadi Pak ya, itu pedoman yang berlaku secara nasional Pak Bambang ya. Artinya nanti kami memenuhi seperti yang Pak Bambang share tadi ya. Betul Pak, ini yang diterbitkan oleh Kemendikbud yang kurikulum perguruan tinggi itu Pak. Iya. Ya memang UNESA itu sudah punya template tapi nampaknya belum lengkap seperti KPT namanya Pak. Jadi akhirnya kemarin ya standarnya kita kan harus standar nasional yang kecuali kalau standarnya UNESA itu melebihi nasional mungkin kita ikuti ya, karena masih kurang, jadi ya akhirnya kita mengacu yang standar nasional. Khawatir nanti teman-teman yang akreditasi itu kan khawatir nanti nggak mengikuti standar nasional kayak kurang gitu loh Pak Pi. Oh baik Pak Bambang, nanti kami sesuaikan lagi Pak Bambang. Betul Pak Adit ya, titik kita sudah ada tapi tersebar ya Pak Adit ya kemana-mana ya. Tercecer ya itu tadi ada 2 kaki tadi. Berarti ada tagihan Pak Bambang ya, ada tagihan seperti yang template yang Pak Bambang tunjukkan tadi ya, versi KPT ya, begitu Pak ya? Atau gimana? Ya ini nanti karena ini adalah audit Pak Pri, jadi mungkin nanti ada beberapa yang masuk ke OB kalau itu masih memungkinkan Bapak Ibu, kan semua sudah ada bahannya gitu ya, tinggal mindah, tinggal menyelesaikan. Berarti kan ada waktu untuk melengkapi. Mungkin nanti kita sepakati aja sepakatan. Tentu ya harapannya tidak sangat lama. Kemudian nanti kalau memang nampaknya ini nanti ketidaksesuaiannya itu sudah ibaratnya sudah di luar yang dia berarti ya nanti masuk ke KTS saja Pak. Kalau memang tidak memungkinkan untuk direvisi dalam waktu dekat. Ya nanti kembali di akhir nanti kita bicarakan Pak Pri mungkin ya. Oh iya. Ya, makasih Pak Bang ya. Sama-sama. Berikutnya saya lanjutkan Bapak Ibu. Kita ke daftar sebaran mata kuliah tiap semester ya. Ini apa yang seperti ini Pak Debio yang tadi saya tunjukkan ya? Apa seperti ini? Sudah nampak?
Iya Pak, ini tadi. Seperti iya ini Pak, ya. yang petanya yang nggak ada Pak ya tadi ya, saya lupa. Peta kurikulumnya Pak yang nggak ada ya. Yang kayak di OB tadi ada, di sini belum ada Pak ya. Oh, enggak. Ya itu Pak. Kan kayak ini tuh Pak, yang garis-garis bulat itu. Iya, Ini Bu Seli yang ngerancang ini. Ya ini kan roadmap-nya ya, roadmap. Nah betul, ini kan peta. Nah ini yang belum ada ya Pak. Bu Seli, saya ngeceklis juga nggak ada ya. Iya betul Bu Enggak, Seli. cuman di OB Pak adanya Pak. Malah masih semburat Pak ini Pak. Berarti tinggal pindah itu Pak, tinggal ngedit ya PLO-nya ya. Tapi banyak sekali PLO-nya ya. Nah itu ini Pak Bambang ngapunten. Mungkin kami butuh pertimbangan dari Pak Bambang. Mungkin apakah CP-nya ini baiknya ikut yang OB nggih? Kalau dilihat dari bukti-bukti ini itu mungkin lebih banyak yang di OB memang yang update. Terus pun Pak. Ya kalau selama ini yang prodi-prodi di Indonesia itu Pak, kalau kepentingannya akreditasi nasional ya menggunakan yang versi MBKM Pak. Cuma kalau akreditasi internasional seperti FT, MIPA, sekarang VIO, FBS, FEB itu ya menyiapkan naskah kedua yaitu naskah OB tadi Pak, OBE tadi. Ya memang berat yang juga Bapak Ibu, tapi ya repotnya kita belum satu ya Pak, satu pedoman saya ini Pak. Nanti mungkin kami pindah ini. Ya, mungkin Pak. Ya monggo nanti disepakati apakah Bapak Ibu sanggup masuk ke OB atau masuk KTS, ya monggo nanti kita sepakati di akhir aja ya. Tapi ini sebenarnya sudah ada bahannya sebenarnya, tinggal disesuaikan aja sebenarnya. Baik, berikutnya ke sebaran tadi berarti tinggal sebaran tadi yang Excel tadi Pak, yang ini nggih. Yang ini. Sebaran per semester Pak ya. Nggih. Ini MBKM paket ini, magang MP semester 7 8. Apa yang seperti ini maksudnya Pak? Iya, betul Pak. Seperti ini. Tadi tapi ditambahkan tadi Pak yang mana berapa SKS teori, praktikum tadi Pak ya. Oh. Jadi tinggal ditambahkan kolom aja mungkin Pak. Berarti dikombinasikan sama yang ini Pak nggih. Betul, iya betul Pak. Pak. LKPS ini. Waduh. Nggih. Karena di template yang Unesa pun ada kok itu Pak. Ada kolom praktik dan teori kalau salah, ingat saya. Kalau yang versi Unesa, mungkin yang KPT ditambahkan juga praktikum Pak. Nah, mungkin itu Pak Adit. Berikutnya untuk rubrik dan portofolio ini memang di checklist tidak ada ya. Dan saya cek tidak ada juga ya. Yang belum, tidak ada. Ya memang ini mungkin juga agak berat juga ya. Pak Adit, mungkin saya coba share screen. Oke, siap, saya stop dulu. Jadi memang kalau yang rubrik ini memang ya karena ini Bapak Ibu apa? Oh ya, sebelum ke rubrik tadi RPS ya Pak Adit ya. Oke. RPS-nya ini kalau di kurikulumnya ini kan sudah ada, tapi dalam bentuk identitas Pak ya, mata kuliah Pak ya. Oke, ini Pak sebentar saya cek di database-nya yang ada di jurusan gitu. Ini untuk akreditasi juga. Ini nyampur. Iya. Tapi ini bisa kerja Pak ini Pak. Kerja multi untuk banyak kepentingan kalau ini Pak, kan sekalian juga nanti sampai nggak kerja 2 kali nanti kalau akreditasi ini. Ini ngapunten Pak Dibio, kemarin itu template ini kami dapat dari Pak Bahtiar waktu kapan hari itu? Betul. Lama ini yang terbaru Pak. Ini yang terbaru betul memang. Nah ini sampun ya belum semua mata kuliah sih yang terupdate ya. Cuman semua kalau di total ada gitu loh. Cuman kalau isinya belum terupdate gitu untuk yang seperti ini. Oh ya, ini sudah ada Pak. Kayak Office ini kan contoh. Cuman ini Pak, di kami kan karena waktu menyusunnya ini kan belum dikenalkan OB gitu. Jadi kayak keterangan PLO CLO itu kami masih belum paham waktu itu. Jadi yang nggak ada, hanya ini CP Prodi ini saja, yang 4 ini. Apa? Nggih, matkul masa CP matkul ini Pak. Oh iya. Jadi detailnya itu yang kami waktu itu ngisinya belum
Oh, berarti ada berapa kolom yang hilang ini, Pak ya? Nje. Iya. Karena segera digunakan waktu itu, Pak. Oh. Nah, ini kan banyak tuh, Pak. Iya. Iya betul. 1 Ini sampai kan 5, ada 4. PLO Prodi yang harus dititipkan ke, ini belum muncul, Pak ya. Nomor 2 yang kami ini, Pak. Nah, ini loh, yang ini kami nomor 2 ini. Yang sikap iya. umum ini kan ada 4 nih. Nah, ini atas kan ini memerlukan sumber, teknologi, konsep, putusan, tanggung jawab. Nah, itu. Tapi ini sama, Ini Pak, kayak yang CP. Ini yang mengerjakan tim atau dosen masing-masing ini, Pak? Ini gini, Pak, strateginya kemarin itu anak magang, wah ini langsung. Wah. Jadi skripsi apa namanya? RPS yang ada di sistem itu kumpulkan di retemplate lagi sudah gitu. Gitu saja. Iya, makanya kok cepat sekali ya nampaknya ini. Kalau satu saya kelenger, Pak. Saya bayangkan kalau Bu Seli sama Pak Adit apakah mampu ini ya. Bisa nggak tidur ini. Sebanyak ini. Kalau dosennya diminta kok saya nggak yakin nih. Kalau dosen bisa setahun Pak Bambang. Bisa balik ini Pak ya. Iya. Gini Pak Pri sudah menjawab itu. Baik. Ya mungkin saya kira ini sudah bagus Pak ini. Kayaknya banyak prodi malah belum punya ini Pak yang seperti ini karena template di di Siakadu juga belum menyesuaikan ini soalnya. Iya, betul itu Pak. Ya mungkin ya tadi sudah bagus, mungkin tinggal nambah tadi Pak ya, CPL Prodi aja mungkin yang kalau memungkinkan ditambahkan biar lebih mantap Pak. Iya. Saya kira itu Pak Adit. Berikutnya untuk tadi rubrik coba saya saya share screen. Memang rubrik ini juga berkaitan dengan penilaian CPL tadi. Jadi ini contohnya kalau ini dari TS, mungkin penyusunan dari TS juga ini. Jadi ya ibaratnya tadi kalau CP mata kuliahnya itu jelas gitu ya, maka nanti mengukur penilaiannya mulai dari UTS-WS-nya itu nanti juga terukur gitu ya. Ini nanti kalau MP barangkali tahun depan diproyeksi akreditasi internasional, ini memudahkan ya Bapak Ibu. Kalau seperti ini kan jelas nanti ngukurnya itu ketercapaian PLO itu ya, CPL dan juga mata kuliah itu mudah ngukurnya. Nah, kalau kita sekarang ini kan kadang-kala membuat soal itu kan nggak ada matrik seperti ini ya, sehingga asal buat soalnya kadang-kadang ngukurnya itu yang jadi sulit. Ya pengalaman dengan Pak Pepen kemarin itu memang perlu dicicil memang ya. Jadi kalau MP ya bisa jadi semua kan nanti gantian kan ya. Jadi setelah ini MP mungkin juga akan diproyeksikan ke internasional juga. Itu yang memang ini perlu dirancang dan juga memang di KPT ini maksudnya diminta untuk setiap penilaian ini ya memiliki rubrik yang jelas gitu ya, termasuk juga portofolio. Nah ini ya monggo karena belum ada, jadi ya mungkin bisa ya kalau memang nampaknya ini nanti enggak apa-apa kalau memang dianggap monggo nanti apakah sanggup ini dilengkapi dalam waktu dekat atau tidak, ini kembalikan nanti ke tim dan pimpinan prodi ya, saya kira begitu untuk yang ini ya. Kemudian selanjutnya ini ke MBKM Mbak ya, yang terakhir apa ini ya? Okay. Masih termute, Pak. Baik, kenapa ini sudah gelap Pak Adit ya ini? Mungkin kita agak percepat aja biar sampai maghrib. Siap, baik. Siap. Kalau dilihat tadi pertama itu yang model implementasi MBKM ini tidak ada Pak ya memang ya? Ya itu masih belum ketemu skemanya Pak. Cuman kita sudah melakukan MBKM-nya itu. Kayak pertukaran mahasiswa itu masuk. Ini kan mestinya sudah ada Pak ya? Maksudnya kan pola 512, 602 kan sudah ada Pak? Wonten itu sudah. Kalau yang itu sudah Pak, ini Pak. Ini yang di kuning ini Pak. Hijau ini kan yang 4, kan sama kayak yang diarahkan Pak WR1 itu nggih. Coba saya screen Pak ya. Nggih, siap. Nah, ini Pak. Jadi tinggal Pak, dikelompokkan aja.
Jadi seumpama semester 1 berapa SKS gitu ya dalam prodi. Berarti kan ini kan internal. Semester 2, 3, 4, 5. Kalau salah di Indonesia itu 5 ya. Nomor semester 6, semester 5 itu kan 1, 2, 3, 4 di dalam prodi. Semester 5 ini kan MBKM. Bisa prodi lain se-Unesa. 6 ini PLP dan KKN. Kemudian 8 kembali lagi skripsi. Kan ada 2 pulau ini salah 512 dan 602 salah di Unesa itu. Nah, mungkin ini aja Pak, tinggal barangkali dilengkapi aja. Ini kan sudah ada sebetulnya polanya itu, mungkin tinggal misalnya dengan template saja kan ya. Oh, saya kira narasi gitu Pak Debyo. Ternyata memang hanya klasifikasi gitu. Betul ya, betul Pak. Kemudian selanjutnya itu sudah ada Mas Adit. Nggih, Pak. Monggo Pak Sunu. Yang tadi disampaikan Pak Bambang itu sudah ada, cuma itu kita buat materi di dalam Excel itu, Mas. Jadi di situ kan sudah kelihatan ya, semester 1 18, semester 2 20. Nah, di bawah Mas, di bawah. Okay. Paling bawah itu ada jumlahnya itu. Nah, itu. Mungkin hanya disalin saja ya. Oke, matkulnya kan diklasifikasikan gitu Pak Kacur. Kayak ini akhirnya jatuhnya nanti kayak ini jatuhnya. Oke, kayak ini jatuhnya. Ya, betul. Sudah. Nanti mungkin ampun kalau diperkenankan bisa meminta template-nya itu tadi Pak Debyo. Biar sama gitu aja. Dari harapan Oke, Pak SPM. Iya, itu yang di-share Pak Bambang template tadi itu pedoman yang baru Pak Bambang. Semacam buku pedoman kurikulum program studi yang baru, yang MBKM maksudnya itu. Iya. Ini yang Pak Sunu apa? KPT dari Kementerian, Pak. Nah, kan maksudnya ya nanti ini aja Pak, prosesnya kan ini juga audit ya, jadi mestinya kan standar UNESA di dalam mengembangkan kurikulum kan harus mengikuti kementerian, kalaupun menambahkan tentu lebih bagus ya. Cuma sayangnya kan di dalam pedoman kita ini kan belum mencakup ruang lingkup yang seperti KPT inginkan gitu ya. Yaitu yang mungkin nanti kita coba ya, nanti biar yang melanjuti itu kan nanti Pak, pimpinan ya, kan juga ada tim kurikulum. Setelah nanti data auditnya ini seperti ini dan ternyata banyak temuan karena memang template-nya tidak mengarah ke KPT, bagaimana gitu aja mungkin Pak. Artinya begini, terkait dengan template ya, sebenarnya ini kan bicara template. Kalau secara substansi saya kira kita sudah sesuai ya, artinya ada pola 512 atau 602 itu kan sudah ada. Nah, terkait dengan template pedoman kurikulum program studi itu kan sangat beragam ya. Waktu OB saja kami itu sudah menerima 2 template yang berbeda, template awal dengan template yang akhir itu, gitu ya. Nah, terkait dengan template yang Pak Bambang sampaikan ini tadi, apakah template itu memang sudah menjadi satu kebijakan UNESA yang ketika program studi menerapkan kurikulum MBKM, maka template-nya yang digunakan adalah template yang tadi disampaikan gitu, maksudnya itu, Pak? Ya, kalau mengacunya mestinya iya, Pak. Karena begini, nanti kalau Pak Sunu akreditasi seumpama ya, itu nanti kalau menggunakan pola yang UNESA, Pak, tentu nanti berat, Pak, itu. Tapi kalau menyesuaikan dengan template KPT tadi, mungkin nanti Pak Sunu akan lebih mudah nanti, Pak, mempertanggungjawabkan kurikulum itu. Tadi Pak Adi juga tadi menyontohkan kan itu sebenarnya sudah ada bahannya tapi tersebar karena template UNESA itu kan nggak merangkum banyak hal tadi. Nah, sedangkan kalau yang versi KPT kementerian tadi itu detail, Pak, sehingga nanti mudah kalau di dalam mempertanggungjawabkan kurikulum. Ya, kalau kembali ke kebijakan, ya saya karena kebetulan bukan Pak ya, bukan rektor jadi nggak tahu. Tapi yang jelas ini melibatkan tim kurikulum juga dalam audit ini, sehingga nanti barangkali menjadi temuan bersama kalau memang semua prodi itu belum
belum menggunakan template ini. Tapi nampaknya hampir semua prodi itu mengarah ke ini Pak Sunu, ke template ini sudah. Jadi maksudnya tinggal menyesuaikan aja. Karena secara prinsip tidak banyak berubah Pak Sunu, cuma tinggal menambahkan beberapa tabel yang melengkapi tadi seperti peta tadi belum ada. Padahal peta itu kan penting Pak. Kemudian matrik CPL itu dengan peta itu sudah ada, cuma letaknya di kurikulum OB Pak. Tapi secara struktur OB maupun MBKM itu sama. Nah, tapi kan kalau nanti Pak Sunu akreditasi kan yang ditanya CPL-nya yang itu Pak. CPL-nya MBKM Pak, bukannya CPL OB. Betul. Jadi kalau memang seperti itu ya tinggal comot aja copy dari petanya OB, tinggal taruh di petanya MBKM kan begitu saja. Karena secara struktur kan tidak beda. Makanya tadi saran saya memang ini tinggal pindah sebetulnya, sudah ada banyak tinggal pindah. Ya tapi kata cuma itu nampaknya ya ada mungkin Pak ya. Gak ringan gitu Pak Sunu. Mungkin saya lanjutkan Pak Sunu ya. Mumpung ini masih sedikit lagi Pak Sunu. Template-nya nanti bisa di-share ya Pak Bambang ya? Nggih Pak Sunu, nggih. Kemudian tadi yang mata kuliah di program di prodi sendiri ini sudah ada ya Pak tadi ya. Oke. Maksudnya gimana Pak? Yang di program sendiri, apakah ini? MKK itu Pak? Bukan? Ini. Kan tadi polanya kan berarti 5-1-2. Berarti yang 5 semester di prodi itu nah ini Pak, harusnya ada di bawah ini ada penjelasan nggak Pak? Di bawah ini, di bawah struktur ini. Oh, ini mungkin. Bukan, pengaturan beban dan kelulusan ini bukan. Oh, kalau saya lihat di kurikulumnya UNESA template-nya lama itu ada Pak. Seumpama berapa SKS yang prodi gitu ya. Kemudian mata kuliah yang luar itu berapa SKS, yang praktek berapa. Itu diklasifikasikan maksudnya Pak. Seumpama yang semester 1, 2, 3, 4 dan 8 berarti kan yang dalam prodi. Semester 5 itu kan MBKM berarti di luar prodi. Nah, itu yang harus Pak. Di sini diberikan semacam ini klasifikasi begitu ya Pak. Oh, kalau yang itu ini Pak, sebentar. Itu ada di Excel lagi-lagi nggih. Aduh, di mana ya? Nah, di atas ini Pak. Kayak seperti ini. Nah, juga ini warna cuma ini. Yang baca kan juga tidak paham saya. Paham saya. Betul. Mungkin ini Pak, coba saya share screen ya. Oke, siap. Jadi ini simpel sekali kok Pak Bapak Ibu. Jadi cuma ini Pak, cuma. Jadi berapa SKS gitu ya. Yang di dalam prodi sama ini ya. Jadi mata kuliahnya apa? Berarti ini kan tadi jumlah dari semester 1, 2, 3, 4 dan 8 skripsi tadi. Ini kan di dalam prodi. Kemudian yang di luar prodi berarti kan semester 5 ini soalnya tentatif ya 5 tadi. Tergantung kalau MP ini mungkin yang sekarang ini kan 2019 sudah terlihat ya. Apakah banyak yang luar atau banyaknya di dalam ya? Banyak yang keluar, Pak. Banyak keluar ya. Ngajar cuma 20 mahasiswa ini yang wah, 19. Wah, enak sekali nih Pak ya. Tapi nggak ada yang ke MP Mas ya Pak. Yang milih MP sedikit juga. Banyak yang keluar Mas ya. Kurang tahu gitu. Pak Kajur mungkin bisa menjawab ini Pak. Oh, ini, Pak Kajur. Jadi ini tapi yang sit in mungkin iya Pak. Kayak UPI gitu nggih, masuk ke sini tuker satu kelas itu ada dan sebagian gitu ada. Baik. Ya mungkin tinggal ini aja Pak. Ini tinggal dilengkapi di sini aja Pak. Yang khusus dalam prodi berapa? Ya kalau nanti semester 5 itu nggak tahu nanti kebijakan prodi apakah itu masuk ke prodi atau mestinya itu nanti masuk ke sini yang nomor 3 ini. Yang nomor 1 ini ya, di luar prodi dalam kampus ini berarti kan semester 5 mestinya yang MBKM itu. Kemudian nomor 2 ini berarti seperti PLP atau KKN magang kalau di MP Pak ya, magang. Atau juga di nomor 3 ini bisa jadi ada nggak Pak ini? Nah ini beda prodi beda. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa Pak. Gini Pak, jadi ini luar kampus ini Pak. Betul lah, ada prodi lain. Jadi kayak student exchange gitu Pak ya. Pertukaran mahasiswa itu kadang ada yang satu
satu kelas gitu. Karena kemarin saya ngajar Sarpras, manajemen Sarpras itu ngajar UPI yang dari sana, UPI satu kelas di AP UPI. Nah, MP yang UNESA itu ke sana diajar oleh beliau di sana. Oh, kalau itu kan masih prodi yang sama, Pak. Oh, yang beda nggih? Maksudnya ini gini Mas Pak. Jadi mahasiswa itu kuliah di sama psikologi UM begitu Pak maksudnya. Atau kalau kaitannya mungkin apa ya? Lintas manajemen. Disiplin atau? Ya, mungkin manajemen UM begitu Pak ya. Tapi namanya jarang Pak ini. Mungkin jarang Pak itu Pak. Satu dua saja Pak. Okay. Kemudian untuk bentuk ini, nah ini karena ini kan diisi ada Pak ya tadi yang matrik tadi ya. Ini berarti memang belum ya Pak ya? Oke, yang belum, betul ya? Yang ini belum Pak ini Pak. Belum, karena ya, belum. Bingung formatnya itu Pak. Seperti apa yang diharapkan itu kadang kami bingung. Oh nggih. Kemudian untuk bentuknya ini jenjang sudah ada Pak ya? Oke. Ada di struktur. Cuman kalau detailnya kami hanya mengikuti yang ada di MBKM itu Pak. Seperti mata kuliah yang sudah dikonversikan gitu. Ya, mungkin nanti Pak, karena kan sudah juga terbit penjelasan dari rektor kemarin Pak ya, WR1 yang masalah kegiatan luar kampus itu Pak ya, dan masuk pertukaran itu ya. Nah, ini mungkin nanti bisa melengkapi di sini Pak. Jadi kegiatan yang luar kampus ini diklasifikasikan Pak, seperti magang ya, KKN, tematik, wirausaha, asistensi mengajar, penelitian, studi independen, kemanusiaan ini di sini Pak. Dijelaskan yang di MP bagaimana penerapannya. Ini tadi saya memang belum ada di dalam dan di checklist tidak ada. Itu yang bingung untuk iya. Ya monggo nanti yang ada di MP yang mana Pak disesuaikan aja. Ini kan dari kementerian bentuknya ini Pak ya. Nanti disesuaikan yang ada mana. Kemudian yang terakhir penjaminan mutu ini juga tadi belum ada. Dan apa ini semuanya Indonesia belum ada kayaknya ini. Karena memang belum diatur di satuan MBKM juga ini. Oh, gini. Ya ini kendala kita akhirnya. Selama ini kan akhirnya banyak kendala ya karena penjaminan mutunya tidak jalan ya. Standarnya belum ditetapkan, sebenarnya kayak kompetensi peserta, pelaksanaan sebagainya ini kan belum jalan ini Pak. Makanya milih saya kita juga sekarang malah bahkan maintenance gitu ya. Nah ini mungkin yang mungkin nanti kayaknya ini jadi temuan bersama kalau ini Pak. Ya saya kira itu Pak Suno, Pak Pri, Pak Adit, kemudian Bu Seli untuk audit hari ini. Jadi saya mungkin bisa merangkum gitu ya. Nanti mohon masukan ya untuk klasifikasinya. Ini mumpung ini masih jam 5, jadi sebentar lagi maghrib soalnya. Baik, ini untuk MP hari ini tanggal 8 September. Kemudian auditinya Pak Sunu, wakilnya ada Pak Aditya dan Bu Seli. Kemudian untuk identitas ini sudah ada, tidak ada catatan. Kemudian untuk universitas value tadi ini perlu ditambahkan tadi ya karakter UNISA ya. Karena tadi di dalam CPL ini masih muncul idaman jelita saya Pak ya. Yang lama Pak, yang MBKM betul. Iya. Malah yang di baru sudah update itu. Ini OB saja berarti Pak ya? Oke, baik. Berarti ini nggak apa-apa Pak ya? Kami jadikan gabung-gabung gitu nggih. Betul apa nggih? Antara OB dan MBKM-nya tadi. Ya enggak apa-apa Pak, karena kepentingan kita sekarang yang berlaku yang MBKM Pak. OB itu kan nanti digunakan ketika MP akreditasi internasional soalnya Pak. Iya. Ya sayangnya kita belum mampu tadi mengawinkan keduanya. Meskipun di dalam pedoman KPT itu OB dan MBKM itu sebenarnya terintegrasi, cuma kenyataannya belum bisa di dalam ya.
Karena kemudian yang sosiologis historis tadi Pak Bambang, sebentar, terkait dengan idaman jelita Pak Bambang. Apakah memang UNESA hari ini itu masih menggunakan idaman jelita? Karena di Renstra UNESA yang terbaru, idaman jelita itu tidak muncul. Yang kedua, ketika Pak Bambang menyusun Renstra VIP, ya, idaman jelita itu juga tidak dimunculkan oleh Pak Bambang gitu ya. Nah, sehingga kami di jurusan pun akhirnya melihat dari breakdown dokumen-dokumen induk yang di atasnya. Nah, ini di Renstra itu menjadi nama tadi itu yang dimunculkan oleh Mas Adit tadi itu. Nah, ini gimana? Sementara ada rancangan visi UNESA yang baru ketika UNESA menjadi PTNBH. Begitu. Apakah memang idaman jelita atau gini aja Pak Sunu, idaman jelitanya kita hapus. Tadi yang karakter desainnya belum masuk ya Pak Adit tadi ya, yang yang cerdas tadi ya, beriman dan sebagainya tadi. Ya, belum Pak ya. Dereng, hanya nilai secara umum. Ya, jadi mungkin karakter Nisa yang di Renstar tadi aja mungkin solusinya Pak Sunu dan Pak Adit ditambahkan. Kemudian yang landasan historis dan sosiologis ini sanggup dilengkapi atau KTS saja? Karena belum ada tadi. Belum ada, Pak. Itu bisa itu ditambahkan itu OB itu, Pak. Cepat itu. Nah, monggo. Kalau Pak Kajurnya sanggup, saya itu manut auditinya saya, Pak. Apa yang landasan filosofis, landasan sosiologis kan? Iya, sebenarnya ini, Pak. Sosiologis itu kan berkaitan ini ya, sebenarnya kalau intinya nanti bisa dibaca di panduan KPT sih, nanti bisa ditambahkan saya kira. Ada juga yang historis juga. Cepet itu Mas Adit, Mbak Eli itu nggak cukup, nggak perlu waktu 5 jam, itu 2 jam selesai. Iya Pak Jali. Ketip aja Pak, langsung. Ya tinggal tidur gitu langsung jadi Pak. Sah ini ya, saya tulis OB ya, berarti ya. Ya, OB kan tidak perlu waktu lama, Pak. Kemudian landasan hukum, ini OB juga Pak ya? Ya, share screen-nya belum muncul Pak. Tadi yang landasan hukum tinggal nambah aja kok Pak Sunu. Sudah ada dari OB tinggal dipindah ke MBKM Pak Sunu. Peraturan yang terbaru. Kemudian evaluasi kurikulum, ini kan tadi sudah ada, tinggal melengkapi Pak ya. Tracer juga sudah ada. Kemudian lanjut ke matrik tadi Pak ya. Matrik CPL profil ya. Gimana Pak Adit, sanggup? Gimana Bu Seli, soalnya ini harus di metan ini ya lumayan Pak ini. Jadi makanya saya kembalikan ke audit. Rubrik tadi. Rubrik itu jujur aja enggak nututi Pak kalau rubrik sama ini mungkin ya. Ini sama kayak buat roadmap-nya itu Bu Seli itu mumet itu kemarin. Masih kalau 1 minggu ke depan ini sanggup ya nggak apa-apa, saya masukkan OB. 1 minggu. Gimana Pak Sunu? Ini sudah ada Pak Sunu yang OB, cuma karena CPL-nya ini banyak yang ke MBKM, jadi kembali ke Bapak Ibu, saya kembalikan. Monggo Pak Kacur. Kalau anak buahnya ini klenger ini. Aku manut sing ngerjakno Mas Adit atau Mbak Seli. Sing ini coba dicontohkan Pak, bentuk matriknya seperti apa Pak? Saya tadi soalnya kehilangan sinyal tadi pas keluar kampus. Ya. Matriknya itu seperti ini Pak. Simple Pak Sunu sebenarnya Pak. Cuma tergantung CPL-nya berapa. Matrik. Pakai OB ya. Berarti nanti kami revisinya pakai ini Pak nggih. Template ini nggih. Pak Dibio. Oh iya Pak, enggak apa-apa. Nanti Pak, sing mana Pak? CPL ke atau di Pak?
CPL ke ini, Pak. Nah, cuma ini, Pak. Jadi CPL-nya itu tadi berapa? Tadi katanya 60-70 tadi, Pak ya. Dikaitkan dengan profilnya, Pak. CPL prodinya. Cek, Pak. Kalau CPL-nya di OB sudah ada kan, Pak Sunu? Sudah ada ini, sudah ada tapi di OB. Kalau Cuma misalnya CPL-nya OB saya tarikkan BKM gimana? Boleh kan? Tapi boleh enggak, Pak, nanti, Pak? Berarti kan sampai merubah semua, Pak, itu. Nah, RPS bareng kan berubah sih, Pak. Lebih mudah yang mana itu? Oh, mengatakan, Pak, saya bisa ngasih celahnya, Pak. Bentar. Gini, Pak, review Pak Sunu. Jadi untuk yang kebetulan kan RPS yang di kami kan sebatas CP matkul, jadi belum tersampaikan CP-nya prodi. Nah, mungkin masih bisa diambil celahnya di situ. Kalau diganti OB, Oke. Ya, berarti OB, Pak. Oke. Tapi sudah disansioning sama Cipabil, Pak. Yang disansioning kan itu kan yang OB, Mas. Jadi nggak ngaruh ke sini. Beda. Kenapa? Kan katanya digabung tadi, Pak. Iya loh, mungkin Pak Sunu perlu dipertimbangkan loh, Pak, nanti karena kepentingan akreditasi. Karena ada beda jalur nih, Pak. Kalau OB itu kan nanti kepentingannya nanti kalau Pak Sunu diamanatkan akreditasi internasional, Pak, masih tahun depan mungkin, Pak. Atau tahun 2023. Ini yang mungkin paling dekat kan akreditasi nasional saya, Pak, yang perlu dikawal. Cuma terkait dengan dana hibah itu di grup kemarin sudah dibahas. Artinya mau pakai kurikulum OB itu juga nggak masalah. Yang digunakan untuk salah satu dokumen luaran ya untuk hibah MBKM itu nggak masalah pakai OB. Yang penting kan makna MBKM-nya di sana itu OB maupun MBKM itu adalah pemberian kesempatan bagi mahasiswa selama ada yang 3, ada yang 2 semester itu untuk belajar di luar prodi. Nah, kalau penekanan dari tim hibahnya kementerian itu di situ, Pak. Definisi OB MBKM itu, Pak. Jadi kalau terkait dengan CPL dan sebagainya itu tidak pengaruh mau pakai yang 40 atau ini, memang nanti dampaknya ke RPS memang. Tapi kalau ada celahnya yang disampaikan Mas Adi tadi, berarti kita bisa ambil di situ. Monggo kembali ke prodi, Pak. Karena memang di dalam KPT itu OBE dan MBKM itu sebetulnya bisa dikawinkan sebetulnya. Ya monggo kalau memang prodi ini bagaimana? Berarti saya tulis OB aja ini, Pak. Oke. Kemudian yang pembobotan SKS tadi kan juga ada, cuma belum sesuai dengan template. Ini bagaimana, sanggup diselesaikan juga OB? Iya, Bu Seli. Kalau kata Pak Dekan nih senyum kan adalah jawaban segala tanya ini. Bukan. Iya, Pak Kajur sudah ada, Pak Kajur. Ya, cuman belum sesuai yang ada disampaikan Pak Dibio tadi template-nya. Di Excel tuh, Pak. Ya. Artinya kan tinggal copy paste ke template toh. Bukan membuat baru dari awal kan, bukan toh? Masalahnya itu ada anunya, Pak nggih. Napa tadi Pak Dibio nggih, napa? CPL-nya dan juga bahan kajian nih tadi kalau saya cek lihat. Iya, ini biar Pak Kajur biar tahu. Biar mindah-mindah itu juga. Mindah-mindahnya ini enggak segampang mindahnya, Pak Sunu. Nah, ini Pak Sunu. Per mata kuliah seperti ini, Pak. Pembobotan SKS-nya, Pak. Jadi memasukkan itu sikap keterampilan umum khusus pengetahuan. Ini 68 matkul loh, Pak. Setiap mata kuliah. Ya, lagi KTS no hak bopos, Pak. Mungkin saya request ini, Pak, sama yang rubrik Pak KTS, Pak. Kelenger, Pak, ya, ini, Pak. Baik. Saya masukkan ke instrumen. Baik. Ini berarti KTS. Kemudian berikutnya yang peta tadi bagaimana, Pak? Peta kurikulum.
Ini yang roadmap nggak Pak? Debio tadi nggak? Yang kayak UB itu, bukan? Yang matrik tadi perlu disesuaikan Pak ya, berarti OB dia. Oke. Yang peta ini Pak? Itu Peta apa tadi yang ruwet itu? diagram tadi? Bukan? Betul, yang tadi Bu Seli Oh, tadi, yang OB tadi. Ya tinggal OBE minta aja itu tadi. Pak. Nggih, tinggal ngopi. Berarti OB. Iya. Baik, kemudian untuk rubrik tadi saya dengan permintaan dan Nggak foto ini nutut. masuk ke KTS. Oh iya, ini abot iki. Kemudian RPS tadi bagaimana Pak RPS tadi Pak? Itu kurang CP Prodi tadi Pak. Bisa ditambahkan ya. Bismillah lah Pak. Nanti Bismillah OB ya. 1 minggu Pak ya. Maksud 1 minggu Pak. Iya nanti kita diskusikan lagi. Mungkin bisa 2 minggu. Pak. Siap. Kemudian untuk implementasi MBKM tadi kan sebenarnya sudah ada bahannya Pak ya. Oke, tinggal Pak. Formatnya tadi kan kita nggak tahu memang. Ya, berarti tinggal nyalin. Oke. Kecuali yang penjaminan mutu Pak ya, nampaknya belum Betul. ada bahannya. Semua ini kayaknya Pak. Belum ada, sama BK pun juga nggak ada kemarin Pak. Ya daripada susah karena tidak ada ya kembali. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 4 KTS Pak ya. Nanti saya masukkan ke form 5. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Sunu dan tim nanti mungkin secara aja Pak ya. Secara asinkronus saja ya. Atau pribon baiknya. Karena ini sebenarnya sudah jam 5 juga. Ya oke. Kan nanti hasil auditnya disampaikan ke kami toh Pak. Filenya. Iya, nanti rekap form 1 ya Pak. Form 1, form 3, form 5 nanti saya sampaikan Pak. Termasuk juga nanti laporannya. Nah ini kembali ke Bapak Ibu. Kira-kira bisa diselesaikan untuk yang OB berapa lama? Tadi katanya 1 minggu. Waduh. Bu Seli. Tracer zaman piye kan. Nggak bisa request loh Pak. 2 minggu gitu atau gimana? Bu Seli ini padahal tiap hari rapat tracer ini. Saya sampai setiap hari itu ikut mendengarkan nih saking rutinnya Bu Seli. Ya mungkin 2 minggu begitu Bapak Ibu. Oke, Bismillah. Oke, insya Allah 2 minggu bisa diupayakan Pak. Karena minggu depan ini fokus ke tracer Pak. Ini kan data harus masuk September akhir nggih Pak Adit? Nggih, ngejar itu betul. Kriteria 9 kita agak lemah Pak Pak Dip ya. Iya, padahal tracer ini poinnya tinggi ya Pak Iman. Betul. Banyak aspeknya diukur ya. Oke, yang TS min 34 itu Pak, min 3 dan min 4. Nah, karena yang dihitung kan Bu Seli hanya 1, 2 nggih, Bu Seli. Yang iya, saya tracer Indonesia itu kan hanya kepentingan bidang 3 tuh, belum mencakup akreditasi secara utuh saya Pak. Jadi kan per tahun dia ya. Ukurnya itu tahunan, tidak multi years. Mungkin itu Pak Adit. Jadi untuk yang OB berarti kita sepakati 2 minggu lagi ya. Berarti tanggal 22 September nanti saya dikirimkan dokumennya saja untuk saya cek gitu ya bahwa ini sudah terselesaikan begitu. Mungkin karena Pak Adit dan yang lain juga Pak Sunu juga sibuk jadi cukup dikirimkan dokumennya saja. Kemudian yang KTS ini baiknya bagaimana Pak Sunu yang KTS? Ya ini Pak, tetap diperbaiki. KTS itu kan berarti tidak bisa diperbaiki dalam jangka waktu dekat ya. Kalau OB tadi disepakati 2 minggu, KTS pun juga karena itu temuan ya harus diselesaikan juga. Ya, misalnya jadi 4 minggu gitu, 1 bulan. Mungkin sampling 1 bulan. Misal 1 bulan gimana Pak? Kayak sampling gitu. Jadi katakan kan 2 minggu ke depan ini kan diminta oleh panjenengan.
untuk rubrik dan apa tadi yang nggak bisa itu ya. Itu dikerjakan kayak separuh atau mungkin seperempatnya gitu. Atau gimana? Untuk bukti juga untuk ada perubahan. Ya mungkin bisa juga Pak. Mungkin maksudnya sudah ada rintisan gitu ya, enggak apa. Paling tidak itu kan prodi sudah punya gambaran gitu ya. Ya kalau di dalam akreditasi itu kan paling tidak ada berapa sekian mata kuliah gitu loh Pak. Kalau satu kayaknya kok ngenes sekali, mungkin ya 5 biasanya kalau di akreditasi itu ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau OB mungkin ini nanti kita yang dimasuk di form itu kan waktu untuk KTS-nya ya. Jadi KTS-nya bagaimana? 2 minggu atau 1 bulan? Bagaimana Pak Sunu? Kalau OB berapa Pak? Kalau OB kan nggak masuk ke form Pak. Maksudnya yang masuk ke form 5 kan yang KTS tuh Pak. Nah, betul, Pak. Sekarang kesiapan untuk menyelesaikan yang KTS ini sampai kapan Pak? Nanti kan biar mudah. Ya, ini aku takut Mas Adit atau Mbak Sally. Kapan Mas? Bulan Mas yo? Mari yo. Wah, ini bulet tenan nih. Itu sebenarnya kalau dikerjakan kita nggak ada kesibukan nih kok ini sedino Mas. Cuma karena ada ngajar, ada apa, jadinya kan jadi apa orang minggu Oh, Pak. Wah, namin ngajarnya dilimpahkan full ya Pak, 1 sampai Kamis itu. Asinkronus Pak Adit. Jadi tidak boleh menzolimi mahasiswa. Ada mode asinkronus. Mas, engko akan ditagi kon nyumbang pulsa di mahasiswa. Nggih, Pak. 6 kali minimal, Pak. Di peraturan itu. Iya, berarti kan sisanya boleh asinkronus nih Pak itu, Pak. Pas asinkronus ngerjakno iki ya. Oke, bismillah, Pak. Ya. Mungkin bisa lihat ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Sunu, Pak Adit, Pak Pri, kemudian Bu Seli atas kerjasamanya kita audit kurikulum hari ini. Saya tidak ada niatan untuk mencari kekurangan, tidak. Gitu ya. Saya juga mungkin di prodi saya juga belum sempurna, tapi karena menjalankan tugas, ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk menyempurnakan ya, dan juga nanti menjadi rekomendasi pada universitas terkait dengan kurikulum yang berlaku di UNESA. Demikian, terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten, salam Sunu, Pak Dibyo, izin untuk publish ini nggih di YouTube kami nggih untuk bukti audit kurikulum. Saged nggih? Berkenan nggih. Nggih, enggak apa-apa. Di record nggih. Nggih, Pun, matur nuwun. Moten mawon. Template-nya Pak Bambang di-share, Pak. Saya kirim ke siapa ini, Pak Sunu? Pak Adit. Oh, Sally, podo ae. Saya atau Bu Sally mau. Oh, nggih. Sama hasil nanti Pak nggih, instrumen gitu. Kalau biar ada acuan. Kalau yang rekapnya Pak, mungkin saya rekap dulu, mungkin nanti agak malam siap. Saya kirimkan ke Pak Kajur gitu ya. Nggih. Siap. Baik. Terima kasih, mohon izin. Oke, Pak Dibyo matur nuwun. Oke, matur nuwun Mas, Mbak. Nggih. Pak Mbak. Ya. Oke. Sono. Sally. Oke, assalamualaikum. Pak Bambang.